Kenapa saya bicara rahasia umum? Karena yang namanya peserta pemilu itu adalah bagaimana dia harus mendapatkan output menang, bukan kalah. Betul. Tidak ada calon yang ingin kalah. Tidak ada calon yang ingin kalah. Jadi dia harus melakukan berbagai cara. Walaupun ada yang melanggar aturan, ada juga yang sesuai aturan. Jangan buka mode membeli kucing longkar ruang. Iya. Tidak tahu visi misi. Tidak tahu visi misinya. Iya. Baik, selamat malam Bang Indri. Selamat malam. Ya, Bang. Pada hari ini kita kedatangan Ketua BEM Setia BNM Pariaman. Kita akan membahas terkait dengan peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pada pilkada ya. Pada pilkada. Jadi sekarang kan tahapan kampanye nih Bang. Iya. Jadi apa sih peran mahasiswa terhadap kampanye hari ini? Baik Bung, terkait untuk peran mahasiswa ya, mungkin saya sekarang ini memandang status mahasiswa. Sebetulnya status ini sangatlah berat disandang sebagai mahasiswa. Nah, kenapa peran mahasiswa itu bagi saya itu sangatlah penting? Karena kenapa peran mahasiswa itu adalah sebagai agen of change, agen perubahan. Nah, jadi di sini mahasiswa itu juga harus ikut andil dalam mengawasi dan juga mengamati setiap tahapan-tahapan pada pilkada tahun 2024 ini. Kenapa harus ikut andil? Karena mahasiswa itu dituntut untuk kritis, dan mahasiswa itu juga dituntut idealis, dan serta mahasiswa itu dituntut untuk garda terdepan, dan juga dituntut sebagai lidahnya masyarakat, penyambung lidah masyarakat. Karena kenapa? Dia adalah orang yang terdidik. Dan Dharma 3 itu ada pendidik, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, pengabdiannya kepada siapa? Masyarakat. Itu salah satu peran mahasiswa itu amatlah penting mengawasi tahapan-tahapan pilkada ini demi terciptanya pilkada yang bermartabat, tanpa hoaks, tanpa manipulatif, dan lain sebagainya. Mahasiswa harus ikut andil dalamnya. Mungkin itu yang perlu kita ketahui dari mahasiswa. Mungkin satu yang ingin saya tanyakan nih Bang. Sekarang kan masuk tahapan kampanye. Betul. Pilkada, pemilihan gubernur dan wali kota dan bupati. Jadi ketika terjadi katakanlah sebuah pelanggaran, di luar aturan di luar aturan kampanye yang tidak sesuai aturan lah. Ada black campaign, politik uang. Sebagai mahasiswa apa sih yang bisa dilakukan? Nah, baik, ini menarik juga nih. Sebenarnya ini adalah rahasia umum ya. Kenapa saya bicara rahasia umum? Karena yang namanya peserta pemilu itu adalah bagaimana dia harus mendapatkan output menang, bukan kalah. Betul. Tidak ada calon yang ingin kalah. Tidak ada calon yang ingin kalah. Jadi dia harus melakukan berbagai cara. Walaupun ada yang melanggar aturan, ada juga yang sesuai aturan. Nah, ketika terjadi pelanggaran, kalau seorang mahasiswa, kalau dia mengetahui adanya pelanggaran terlihat oleh mata kepalanya, ada buktinya, itu perlu mahasiswa untuk melaporkan. Kemana dia melaporkan? Tentu ke Panwascam terdekat maupun ke Bawaslu. Nah, namun mirisnya sekarang ini mahasiswa itu sebagian banyak juga yang tidak memiliki mentalitas. Ketika dia menemukan pelanggaran kampanye, nah dia pura-pura tidak tahu, seolah dia itu tertidur, padahal sama kita ketahui dia sedang bangun. Nah, jadi dia pura-pura tidak tahu, terlena saja, cuek saja. Nah, ini masalahnya apa nih Bung? Cuek tidak paham atau cuek karena tidak ingin terlibat? Nah, dia yang dua ini sebetulnya ada, tidak paham atau tidak ingin terlibat. Tapi yang saya ketahui banyaknya itu cueknya itu karena itu tidak ingin terlibat. Nah, karena apa? Mahasiswa memang itu kritis, tapi banyak juga mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang tidur. Nah, jadi ini yang perlu kita beri edukasi. Nah, sejauh ini yang sama kita ketahui, edukasi yang telah pada mahasiswa itu sebenarnya sudah ada. Kenapa sudah ada? Pendidikan politik itu di kampus mungkin dia ada pembelajarannya. Dan kedua, Bawaslu
sangat berperan di situ. KPU juga berperan dalam partisipasi pendidikan politik. Ya. Nah, sejauh ini kalau kita lihat Bawaslu Kota Pariaman mungkin bukan 1 kali 2 kali mengadakan kegiatan sosialisasi partisipatif. Sudah sering, baik itu sama mahasiswa, OKP, Ormas, itu sudah dilaksanakan, bahkan sama pemula. Nah, begitu juga Panwascam. Panwascam juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipatif. Nah, itu tujuannya bagaimana? Itu agar menarik edukasi pendidikan kepada OKP, mahasiswa, Ormas untuk partisipasinya dalam bersama-sama kita mensukseskan pilkada yang bermartabat tanpa hoak, tanpa manipulatif. Nah, itu salah satu bentuk edukasi yang telah diberikan. Namun di sisi lain kan kita ketahui, tidak semua mahasiswa, tidak semua pemuda yang berani harus berani melaporkan. Namun sebelum melaporkan, mahasiswa kan dituntut dulu mengkaji dulu, memastikan real atau tidak, fakta atau tidak. Kalau tidak fakta, hanya sekedar ucapan didengar orang lain, itu belum fakta, belum melihat mata kepala, itu belum fakta. Tapi tentukan dulu faktanya. Oh, memang ya, ini ada politik uang. Nah, kita harus bisa berani mengamatinya dan melihat dulu. Kita lihat dulu, ternyata iya nih. Kita jangan pernah sok-sokan juga untuk Pak ini kan kalau mahasiswa kan ibu-ibunya ini kan langsung sergap, langsung. Jangan. Padahal bukti belum ada. Jadi setidaknya kita amati dulu, karena peserta pemilu itu tidak semudah yang kita mengusir kayak maling, paham kan? Karena dia juga modal kan. Kalau ada maling kejar kan? Bisa kejar. Kalau ini nggak bisa. Tapi kita ketahui dulu, kita amati dulu. Benar ianya, baru kita kasih saran. Seperti ini. Mungkin peserta pemilu juga menanggapi. Tapi kalau kita berapi-api juga ini menolak politik uang ini di depan peserta pemilu, bisa membalik kepada kita, karena secara etika juga kena. Karena kita adalah orang pendidikan. Nah, kalau bagusnya itu langsung saja kita melapor kepada Panwascam maupun kepada Bawaslu. Tentu dengan bukti-bukti yang ada. Ya, buktinya bukti otentik. Otentiknya satunya apa? Adanya dokumentasi. Foto. Foto maupun video. Kalau ada bisa. Ataupun rekaman. Kan bukti itu kan ada 3, gambar, audio, dan visual. Nah, itu bukti otentik yang bisa kita laporkan. Bagaimana nantinya tindak lanjutnya kita serahkan saja lagi kepada Panwascam maupun kepada Bawaslu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, saya sampaikan Bung Hendri tadi, jangan takut untuk melapor. Jangan. Karena identitas maupun data-data pelapor itu rahasia. Itu akan dijaga oleh Bawaslu. Mungkin terakhir nih Bung Hendri, pernyataan sikap lah dari mahasiswa tentang terkait tolak politik uang gitu. Nah, baik. Terkait ini ini berat juga sebenarnya. Jadi sekarang ini mungkin bukan mahasiswa saja. Mungkin peserta pilkada itu juga mendatangkan OKP-KP, ormas-ormas, mahasiswa-mahasiswa, apalagi saya sebagai ketua BEM. Tentu dia besar juga pengaruhnya untuk menggait suara untuk dia. Nah, mungkin bisa saja jadi peserta itu mendatangkan OKP-KP untuk bagaimana menjadi pemenangan dia. Nah, jadi kalau saya cek pribadi, dia manakan sebagai ketua BEM, tentu menyatakan sikap itu bisa saja mahasiswa, misalnya contoh nih, BEM SDABN Pariaman atau mahasiswa SDABN Pariaman menyatakan sikap menolak politik uang, menolak ini, menolak itu, deklarasi dan mendeklarasikan mari kita ciptakan pilkada yang bermartabat tanpa hoak, tanpa manipulatif kan, jujur dan adil jujur dan adil misalnya contohnya kan. Jadi itu salah satu bentuk kesungguhan kita menolak yang adanya kecurangan-kecurangan terjadi dalam bentuk video deklarasi. Nah, jadi kalau saya itu salah satu bentuk framingnya. Jadi di sini tujuannya bagaimana? Tujuannya untuk bagaimana nantinya menguatkan partisipasi pemuda maupun masyarakat ataupun mahasiswa untuk datang ke TPS pada tanggal 27 misalnya, 27 November besok, dan dia yakin siapa dia pilih. Dengan salah satu langkah yang kita buat itu adalah menggali gagasan ketiga calon itu tadi. Nah, jadi dia bisa menyaksikan bagaimana sih kemampuan dari tiga calon ini. Bagaimana sih calon ini bisa meyakinkan kita bersama. Dan buku model kucing long karuang. Tidak tahu visi misinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang kita laksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemuda, dan juga untuk bagaimana nantinya menguatkan hati kita bersama
untuk memilih siapa pemimpin yang akan kita pilih nantinya sesuai yang judul tadi ya. Ya, ya itu salah satu ya. Oke Bung, mantap. Jadi mari sama-sama kita saksikan debat atau diskusi publik calon kepala daerah Wali Kota Pariaman dan Wakil Wali Kota Pariaman. Baik, terima kasih Bung Hendrik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.